Bekas Kerajaan Sanggar kini adalah nama sebuah kecamatan di Kabupaten Bima. Untuk mencapai kecamatan Sanggar ini dari Bima harus melewati kabupaten lain yaitu Dompu. Lama perjalanan dari Bima bisa mencapai 6 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Begitu sampai di Kore Sanggar, nuansa desa dengan kuda-kuda tunggangan dan gerobak tampak kental. Dulu, sebelum Kerajaan Sanggar luluh lantak karena letusan Gunung Tambora tahun 1815, Sanggar memang pelabuhan penting untuk ekspor komoditi kuda. Dari beberapa orang yang ditanyai soal narasumber kebudayaan Sanggar, semuanya mengarah ke Desa Boro, bekas ibu kota Kerajaan Sanggar lama. Sekitar 20 menit perjalanan dari Kecamatan Sanggar. Benar, ternyata Boro adalah gudangnya warga Sanggar yang masih aktif bersosialisasi dengan menggunakan kebudayaan nenek moyangnya. Perempuan-perempuan Sanggar di desa itu masih sering berkumpul untuk memainkan kesenian tradisional, misalnya kesenian lesung atau kareku kandei. Sepintas biasa saja dengan kareku kandei, namun ternyata beberapa lesung ini punya kisah mendalam, yaitu sisa-sisa peninggalan nenek moyang yang bentuknya sama dengan yang ada di Kerajaan Tambora sebelum luluh lantak dengan letusan Gunung Tambora. Beberapa nada dan jenis ketukan kareku kandei merupakan tinggalan nenek moyang mereka. Sebut saja jenis kareku tutu, kareku hadra, kareku ranca, dan kareku kelau. Usai memainkan musik lesung, salah satu warga yang juga guru kesenian di desa itu, Suada M. Saleh, menunjukkan alat tenun yang bentuknya juga sama dengan yang ada di Kerajaan Tambora. Asam. Ada yang ganggu pakai ini senjatanya. Iya, itu. Sudah kurang lengkap nih, soalnya alat ini sudah lama sekali nggak dipakai. Ya, masih banyak kekurangannya. Ya, tapi inilah modelnya. Selain dalam bentuk alat-alat keseharian, di Sanggar juga sering ditemukan hasil galian seperti pot, guci, keramik, tembikar, piring, pusaka, perhiasan emas, dan bokor. Menurut pemerhati kebudayaan Sanggar yang juga guru di SMA Negeri 1 Sanggar, As'ad, banyak kemiripan antara kebudayaan di bekas Kerajaan Tambora yang ada di Sanggar saat ini. Hal itu bisa dibandingkan antara temuan di lubang penggalian yang dilakukan Balai Arkeologi Denpasar di Desa Oibura, Kecamatan Tambora, Bima. Kesamaan peradaban atau kebudayaan sisa letusan Tambora tahun 1815. Maksudnya di sini lakukan eksavasi. Yang pertama kemarin yang kita lihat tahun 2010 itu ditemukan alat tenun. Ya. Alat tenun itu sama yang ada di Sanggar, itu di Kore, Boro. Terus yang kedua ditemukan juga lesun. Jadi ukiran-ukiran lesun itu berbentuk segitiga. Ya, di ujungnya sama kita temukan juga di pojok dinding rumah panggung biasanya yang ada di Kore, ada juga di Koidatoi, dan juga ada juga di tempat lubung biasanya itu. Terus yang kedua, dari hasil pengamatan 2010, tempat alat tenun seperti benang itu dibuat dari daun lontar. Ya. Itu tempat untuk menyimpan benang itu ditemukan tidak jauh dari tempat alat tenun itu. Ya. Terus rumah yang dibangun juga yang kita temukan ini bersama Balai Arkeologi Denpasar itu tahun 2010 maupun tahun 2011. Ini tidak jauh sama, dia memakai rumah panggung, rumah pahat, atau yang disebut di masyarakat Sanggar itu Kore, Boro, itu namanya rumah Pak Asekolo, itu sama. Jadi ukuran tiangnya ada 6 tiang. Peneliti dari Balai Arkeologi Denpasar yang memimpin penggalian bekas pemukiman Kerajaan Tambora juga mengakui bahwa ada kemiripan antara hasil temuannya dengan yang ada di Sanggar saat ini. Jadi kalau kita perhatikan kayu yang ada di sejumlah bangunan ya, material yang digunakan ukuran kayunya kecil ya, diameter 12 cm ya. Jadi padahal pada waktu itu Tambora kan terkenal penghasil kayu. Tapi menurut Pak Asad tadi ya, ada tradisi yang berlangsung di Sanggar ya. Jadi dalam pelestarian khususnya hutan ada istilah weakode. Jadi dalam memanfaatkan hasil hutan itu tidak boleh kita sepenuhnya mengambil atau menghabisi apa yang ada di hutan itu, baik itu madu dan termasuk yang lainnya, termasuk kayu. Pemanfaatannya secukupnya.
Jadi untuk keberlanjutan sisanya lagi. Jadi saya kira ini merupakan indikasi sudah dipikirkan pada masanya itu pembangunan berkelanjutan. Karena itu, tak mengherankan jika disebut Sanggar adalah artefak hidup yang bisa mengungkap sejarah yang terkubur akibat letusan Gunung Tambora tahun 1815. Kerajaan Sanggar dalam peta politik kerajaan Nusantara hampir tak terdengar, tenggelam dengan nama besar Kerajaan Bima. Beberapa referensi menyebutkan kerajaan ini ikut musnah ketika letusan Gunung Tambora tahun 1815 bersamaan dengan musnahnya Kerajaan Tambora dan Kerajaan Pekat. Wartawan Kompas Amir Sodikin dan Hairul Anwar melaporkan untuk Kompas. Yang tengah.